Di ujung desa Karangrejo, tepat setelah jembatan bambu yang melintasi sungai kecil berair hitam, berdirilah sebuah warung nasi sederhana yang tak pernah benar-benar sepi. Warung itu beratapkan seng tua, berdinding anyaman bambu yang beberapa sisinya sudah mengelupas. Namun entah kenapa selalu tampak lebih hidup dibanding rumah-rumah lain di sekitarnya. Setiap pagi, sebelum kabut terangkat dari sawah, asap dari dapurnya sudah mengepul tipis ke udara, membawa aroma nasi hangat, sambal terasi, dan lauk-lauk rumahan yang membuat siapapun yang lewat menoleh. Orang-orang desa mengenal tempat itu sebagai Warung Busari, milik seorang janda muda yang tinggal berdua saja dengan anak perempuan semata wayangnya, Lila, gadis kecil berumur sekitar 8 tahun yang jarang terlihat bermain seperti anak-anak lain. Busari bukan perempuan yang banyak bicara, wajahnya cantik, tapi selalu tampak lelah. Seolah matanya tidak pernah benar-benar terpejam saat malam. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu karena sakit yang datang tiba-tiba, ia menghidupi dirinya dan Lila dengan membuka warung nasi di bangunan kecil bekas gudang peninggalan mertuanya. Awalnya warung itu biasa saja. Pelanggannya hanya buruh tani, tukang kayu, sopir angkot, dan sesekali orang lewat yang kebetulan lapar. Namun dalam beberapa bulan, semuanya berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Warung Busari mendadak ramai luar biasa, bahkan pada hari-hari sepi. Ketika hujan turun deras dan jalanan becek, bangku-bangku kayu di warung itu tetap penuh. Panci nasinya tak pernah benar-benar kosong, lauknya selalu cukup, dan uang yang masuk ke kaleng tua di bawah meja kasir terdengar makin banyak dari hari ke hari. Orang-orang mulai membicarakannya pelan-pelan. Di desa kecil, keberuntungan yang datang terlalu cepat selalu dianggap mencurigakan. Ada yang bilang Busari memang pandai memasak. Ada juga yang bilang wajah cantiknya membuat pelanggan betah berlama-lama. Tapi bisik-bisik yang lebih gelap mulai tumbuh saat beberapa warga menyadari hal aneh yang sama. Warung itu selalu paling ramai justru setelah maghrib, ketika kebanyakan warung lain mulai tutup dan orang-orang memilih cepat pulang karena jalan ujung desa terkenal angker. Pelanggan yang datang malam-malam kadang tidak dikenali. Mereka duduk diam, makan tanpa banyak suara, dan pergi tanpa ada yang benar-benar melihat wajah mereka jelas. Aneh lagi, esok paginya Busari selalu tampak lebih pucat, tetapi warungnya justru semakin penuh. Yang paling membuat warga tidak nyaman adalah Lila. Anak kecil itu terlalu pendiam. Ia sering duduk di pojok warung sambil memeluk boneka kain lusuh berwarna kusam, menatap orang-orang yang makan dengan mata besar yang tidak berkedip. Kalau diajak bicara, ia hanya tersenyum tipis atau menunduk. Beberapa pelanggan mengaku pernah mendengar Lila berbicara sendiri di belakang dapur, seperti sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Padahal saat dicek, tak ada siapa-siapa di sana selain tungku, kayu bakar, dan tempayan air. Pernah juga seorang ibu yang hendak membeli nasi bungkus melihat Lila berdiri di belakang warung tengah malam, menghadap ke arah kebun pisang sambil berbisik. Ibu bilang malam ini jangan banyak minta. Besok masih ada tamu. Sejak saat itu, cerita tentang warung di ujung desa mulai berubah dari sekadar gosip menjadi ketakutan yang tidak diucapkan terang-terangan. Namun rasa takut tak pernah benar-benar bisa mengalahkan rasa lapar dan rasa penasaran. Justru karena itulah Warung Busari semakin sering dibicarakan. Banyak orang datang bukan hanya untuk makan, melainkan untuk membuktikan apakah cerita-cerita itu benar. Mereka ingin tahu kenapa gulai ayam Busari terasa begitu lezat, kenapa sambalnya seperti membuat orang ingin terus menambah nasi, dan kenapa suasana di warung itu selalu terasa dingin walau tungku dapurnya menyala besar. Ada yang bilang mereka mencium bau bunga melati bercampur anyir setiap kali duduk terlalu lama di sana. Ada pula yang pulang dengan perasaan gelisah, mimpi buruk, atau mendengar suara sendok piring dari dapur rumah mereka sendiri padahal tak ada siapa-siapa. Tetapi di balik semua bisik-bisik itu, tak seorang pun benar-benar tahu bagaimana hidup Busari setelah menjadi janda. Tak ada yang melihat betapa sering ia menghitung uang receh hingga larut malam, betapa susahnya membeli beras, membayar utang, dan membesarkan Lila sendirian di desa yang lebih suka membicarakan nasib orang daripada membantu. Tak ada yang tahu bahwa beberapa bulan sebelum warungnya ramai, Busari pernah menghilang semalaman saat hujan besar mengguyur desa. Ia baru pulang menjelang subuh dengan kaki penuh lumpur, wajah kosong, dan mata sembab seperti habis menangis.
Sejak malam itulah, warungnya pelan-pelan berubah. Rezeki datang deras. Tapi bersama itu pula hawa lain ikut menetap di tempat tersebut. Hawa yang tidak terlihat, tetapi terasa menekan dada setiap orang yang singgah terlalu lama. Dan sejak perubahan itu, warga ujung desa mulai sadar bahwa warung nasi milik janda muda itu bukan lagi sekadar tempat makan. Ada sesuatu yang seolah ikut duduk di kursi-kursi kayu saat malam tiba. Ada sesuatu yang ikut mengaduk kuah sayur di dapur saat Bu Sari memunggungi tungku. Ada sesuatu yang membuat Lila tak pernah rewel, tak pernah menangis. Seakan anak kecil itu sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan manusia biasa. Dari luar, warung itu tampak sederhana, hangat, dan mengundang. Namun semakin lama orang memandangnya, semakin terasa bahwa bangunan kecil di ujung desa itu menyimpan rahasia gelap, rahasia tentang rezeki yang tak datang gratis. Tentang perjanjian yang mungkin melibatkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada sekadar kemiskinan. Malam-malam ganjil mulai menjadi sumber cerita paling menakutkan tentang warung itu. Konon, setiap Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, Bu Sari selalu menutup warung lebih cepat, lalu membuka kembali pintunya tepat tengah malam. Dari jalan kecil di depan warung, beberapa warga pernah melihat cahaya lampu minyak di dalam berkedip pelan. Padahal tak terdengar suara orang makan atau bercakap. Hanya bunyi piring beradu, kursi digeser, dan sesekali tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Anehnya, saat pagi tiba, meja-meja sudah rapi seperti habis dipakai banyak tamu. Dan di bawah meja kasir selalu ada uang lebih banyak dari biasanya. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Rian yang penasaran nekat mengintip dari celah dinding bambu belakang warung. Ia ingin membuktikan apakah benar Bu Sari memelihara sesuatu demi membuat warungnya laris. Dari celah sempit itu, ia melihat Bu Sari berdiri di depan tungku dengan wajah pucat, mengaduk kuah dalam panci besar sambil berbisik pelan. Di sampingnya, Lila duduk diam memeluk boneka kainnya. Namun yang membuat Rian hampir berteriak adalah sosok-sosok yang duduk di meja makan. Ada 5 orang, semuanya berpakaian seperti warga desa zaman dulu. Kepala mereka tertunduk, dan gerakan mereka aneh, terlalu kaku seperti mayat yang dipaksa makan. Saat salah satu sosok mengangkat wajahnya, Rian melihat matanya kosong hitam seluruhnya. Rian lari malam itu juga, tapi sejak kejadian itu ia jatuh sakit. Demamnya tinggi, dan setiap sadar ia hanya mengigau satu kalimat yang sama. Jangan makan kalau diundang setelah tengah malam. Warga mulai resah. Apalagi beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa Bu Sari sering pergi ke belakang warung membawa tampah berisi nasi, telur rebus, kopi pahit, dan bunga 7 rupa. Semua itu diletakkan di bawah pohon asem tua dekat sumur kering, tempat yang sejak dulu dipercaya sebagai lokasi wingit. Seorang nenek tua di desa akhirnya berani berkata bahwa Bu Sari diduga menjalani pesugihan, memberi makan pada makhluk penunggu agar warungnya terus ramai. Tapi yang paling menyeramkan bukanlah tamu-tamu malam itu, melainkan harga yang harus dibayar. Lila, anak perempuan Bu Sari, semakin hari semakin kurus dan pendiam. Matanya sering memandang kosong ke arah dapur, seolah melihat seseorang yang tidak bisa dilihat orang lain. Kadang ia berkata pelan, "Ibu, mereka bilang aku harus ikut kalau warung ini mau tetap ramai." Saat itulah Bu Sari mulai tampak ketakutan dengan pilihannya sendiri. Karena ia sadar rezeki yang datang ke warungnya bukan sekadar bantuan gaib, melainkan perjanjian gelap yang suatu saat akan menagih sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Sejak kabar itu menyebar, warga mulai menjauhi warung Bu Sari. Siang hari warung itu masih buka seperti biasa, tetapi tak lagi seramai dulu. Bangku-bangku kayu yang dulu penuh kini lebih sering kosong, dan suara sendok yang beradu dengan piring terdengar aneh di tengah sepinya tempat itu. Bu Sari tampak semakin kurus, wajahnya cekung, sementara Lila hampir tak pernah terlihat di depan warung. Beberapa orang bilang anak itu sering terdengar menangis dari belakang dapur pada tengah malam, bercampur suara Bu Sari yang seperti memohon ampun pada sesuatu yang tak terlihat. Lalu pada suatu pagi, warung itu mendadak tutup, pintunya terbuka sedikit, tungku dapur masih dingin, dan panci nasi di atas meja dibiarkan penuh namun sudah berbau anyir. Bu Sari dan Lila menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu mereka pergi kemana.
Yang ditemukan warga hanya boneka kain milik Lila di dekat sumur belakang, dalam keadaan basah dan penuh tanah, serta jejak kaki kecil yang berakhir tepat di bawah pohon asem tua. Sejak hari itu, tak ada yang berani menempati warung tersebut. Anehnya, setiap malam tertentu, warung kosong itu masih sering terlihat menyala dari kejauhan. Dari dalamnya terdengar suara orang-orang makan pelan, piring beradu, kursi digeser, dan sesekali tawa lirih seorang anak kecil. Padahal saat ada yang memberanikan diri mendekat, bangunan itu selalu kosong, gelap, dan berdebu. Namun aroma nasi hangat dan sambal tetap tercium jelas dari dapur, seolah warung itu masih menerima tamu yang bukan lagi manusia. Kini warga ujung desa percaya, pesugihan Bu Sari memang sempat membuat warungnya ramai dan hidup berkecukupan. Tapi saat perjanjian itu tak sanggup lagi dibayar, yang diambil bukan hanya usahanya, melainkan juga dirinya dan anak perempuannya. Sejak itu, warung nasi di ujung desa bukan lagi dikenal sebagai tempat orang mencari makan, melainkan tempat di mana makhluk-makhluk lapar datang menagih janji yang belum lunas.